Jadi prinsipnya itu airnya ini H2O, karena air hujan itu hampir H2O murni, hampir ya 99,99% itu air murni H2O. Jadi airnya tadi kita cerita itu air hujan langsung diminum nggak apa-apa. Setrum itu sebetulnya kita memecah molekul air, Pak. Molekul airnya itu dipecah, gitu. Dipecah. Kalau setrum kan ada kutub positif, kutub negatif ya. Di kutub positif itu molekul airnya pecah, mengikuti reaksi seperti ini. Jadi ini molekul air kemudian pecah mengikuti reaksi seperti ini. Jadi oksigen dan ion namanya ion H positif kayak gini. Jadi ini nanti air yang di positif itu nanti karena ada ini ya airnya asam, kecut itu rasanya asam, kecut. Dan kaya dengan oksigen, kaya dengan oksigen. Kalau di situ di bejana merah, bejana yang tutupnya merah. Lalu jadi kecil lagi. Nah, apa manfaatnya? Ion H positif ini menyebabkan pH-nya rendah, menyebabkan rasanya asam. Akhirnya rasanya asam. Dan adanya oksigen itu punya kemampuan oksidasi yang kuat. Jadi itu antibakteri. Sifatnya antimikrobia, antibakteri. Terus apa gunanya kalau antibakteri? Kita dulu waktu COVID itu biasanya kita pakai untuk hand sanitizer, itu kan antibakteri, hand sanitizer. Cuma kan kita makainya dulu alkohol ya. Nah, orang-orang aneh di Bani Bening termasuk saya itu makainya air asam. Kita nggak pernah pakai alkohol. Kenapa? Karena satu, kekuatan antibakterinya itu setara atau malah lebih baik dari alkohol yang kita mesti beli 25.000 atau berapa tuh harga botol kecil gitu. Kita ambil 1 liter 2 liter gratisan di sini. Gitu. Kemampuannya lebih baik. Dan kedua, karena ini basisnya air ya. Itu tidak berbahaya untuk apapun. Kalau pakai alkohol, kulit bapak lama-lama jadi kering. Kalau pakai sering-sering itu kering. Itu sifat alkohol begitu. Tapi karena ini air, tidak apa-apa. Disemproti tangannya, gitu. Disemproti maskernya, disemproti wajahnya, disemproti sakawa itu tidak ada masalah. Bapak jangan coba-coba nyemproti wajah, masker, badan dengan alkohol. Jadi itu hand sanitizer memang betul-betul untuk hand, untuk tangan yang basisnya alkohol itu. Nah, kalau ini serbaguna. Boleh nggak diminum air asam? Boleh, tapi jangan banyak-banyak karena sifatnya antibakteri tadi. Takutnya kalau kita minum banyak, bakteri yang di lambung kita pada mati. Padahal lambungnya kerja kan karena bakteri nanti pada mati kalau kebanyakan. Kalau sedikit aja nggak apa-apa untuk mensterilkan tenggorokan kita kalau radang atau apa, gitu. Boleh, nggak apa-apa. Ya. Ini yang air asam. Nah, yang di sini ini kutub negatif dari listriknya, reaksinya kayak gitu tuh, Pak. Akhirnya terpecah menjadi di situ memproduksi hidrogen di sini dan ada ion namanya OH negatif. Ini yang membuat pH-nya tinggi, pH-nya naik karena ada ion OH negatif. Jadi nanti pH-nya naik. Kalau ini pH-nya rendah, asam, ini pH-nya tinggi. Kita nyebutnya air alkali itu, pH-nya lebih dari 7 kalau disetrum. Lama sekali ya bisa sampai 9 pH-nya. Hidrogen itu sifatnya adalah reduktor. Reduktor itu antioksidan. Jadi air yang di sini itu punya sifat antioksidan.
Saya di slide yang lain ada data sebetulnya. Kemampuan antioksidan kalau kita minum 1,5 liter air yang mengandung hidrogen, itu kemampuan antioksidannya setara dengan berapa ratus apel gitu, bukan 700 berapa pisang gitu. Tapi itu kemampuan antioksidannya loh ya. Bukan berarti kalau sudah minum itu nggak makan pisang Pak, bukan. Nah, itu kemampuan antioksidannya setara dengan sekian ratus pisang, sekian ratus apel. Kita tetap perlu makan pisang karena kita butuh nutriennya, kita butuh seratnya dan sebagainya. Ini gara-gara ini loh Pak. Jadi mengandung antioksidan. Terus ini efeknya kemana? Ini efeknya membuat gerombolan molekul air yang ada di air itu dia bergerombol itu terpecah-pecah menjadi klaster yang lebih kecil-kecil ukurannya. Tadi Buning sudah nyebut ya, karena ada OH negatif, kelompok molekul air itu bukan molekul yang soliter itu sendirian gitu ya, dia sendirian, masing-masing sendirian, enggak. Air itu molekulnya unik, dia selalu bergandengan tangan dengan molekul-molekul air yang lain. Ada yang namanya ikatan hidrogen di molekul air. Jadi nggak ada molekul air dia bergerombol dan gerombolannya bisa gede. Nah karena gerombolannya gede itu yang bikin seringkali itu kalau kita minum air kita kembung karena susah untuk terserap oleh jaringan tubuh. Jaringan tubuh itu kan pori-porinya kecil. Kalau molekul airnya belum mengecil gitu ya, atau gerombolannya terpecah, itu belum mau masuk dia. Jadi kembung dulu, nanti baru pelan-pelan kembungnya berkurang gitu ya. Tapi karena gerombolan molekul airnya dipecah karena adanya OH minus di sini, itu klasternya jadi kecil-kecil dan air mudah sekali terserap oleh jaringan tubuh macam-macam ya, oleh organ-organ tubuh kita. Karena mudah sekali terserap, efeknya banyak sekali Pak. Karena air itu mudah sekali terserap, efeknya banyak sekali. Satu, kita terhindar dari dehidrasi, karena hidrasi itu cepat sekali. Jadi kalau kita merasa kekurangan minum, dehidrasi, minum air alkali itu cepat sekali seger. Badan itu cepat sekali seger, improve lagi itu. Karena terus langsung keisi air organ-organ tubuh kita. Kedua, air itu menjadi stabilizer suhu. Kalau kita demam, panas atau apa, itu karena kita kekurangan air di tubuh kita isi dengan air itu nanti cepat. Terus kedua, air itu kan fungsinya salah satunya kan mengangkuti residu ya Pak ya, mengangkuti sisa-sisa metabolisme di tubuh kita, entah di organ manapun, di liver, di empedu, di limfa, dimanapun itu semua metabolisme pasti menghasilkan residu, menghasilkan sisa-sisa. Itu kalau numpuk kan jadi racun di tubuh ya. Tapi kalau airnya itu bisa masuk dengan sangat efektif, kemudian ngangkut itu keluar, itu bisa lebih resik Pak. Jaringan tubuh kita lebih bersih. Prosesnya namanya detox. Jadi untuk detox bagus. Hari ini untuk detox bagus ya. Terus untuk ngangkut nutrisi itu bagus, ngangkut oksigen akan lebih efektif ke seluruh jaringan. Jadi manfaatnya jadi banyak sekali air setelah disetrum ini. Jadi makanya saya sebut itu satu level lebih tinggi dari air biasa. Satu level lebih tinggi. Air hujan diminum bisa. Kalau ragu-ragu ya direbusin. Itu ya, habis itu diminum bisa. Tapi kalau mau dinaikkan satu level lagi di elektrolisis seperti ini, nanti khasiatnya meningkat satu level gitu, satu atau dua level mungkin gitu ya. Pertanyaannya, kalau bukan air hujan bisa nggak? Kalau nyetrum air gini kan nggak harus air hujan, air biasa boleh nggak? Air mineral boleh, air mineral, tapi nanti ada dua hal yang akan Bapak dapatkan kalau pakai air mineral.
Satu, nanti akan dapat endapan yang banyak di sini terutama. Ini jadi keruh sekali. Satu, keruh. Jadi alih-alih mendapatkan air sehat, Bapak dapat air yang lebih buruk kualitasnya. Kualitasnya bukan lebih baik, tapi malah lebih buruk, ya. Terutama air asamnya, gitu. Terus yang kedua, karena mineralnya banyak, mineral itu nanti akan menyerang elektrode. Ini nanti akan cepat sekali terkorosi. Akan cepat sekali terkorosi. Jadi nanti baru dipakai berapa hari nanti rontok gitu, ya, ambrol karena terkorosi. Udah kualitasnya jelek, terkorosi. Kalau yang namanya logam terkorosi, itu logamnya ada yang melarut ke air. Jadi airnya ketambahan logam, kan jadi jelek. Makanya pakainya air hujan. Kenapa? Air hujan itu praktis mineralnya sedikit sekali. Itu keistimewaan lain dari air hujan, tak? Itu nggak dimiliki oleh air tanah. Nah, jadi air hujan mah itu istimewa sekali, sangat istimewa. Ya, jangan sekali-kali nyetrum pakai air tanah, nanti malah bubrah kabeh. Itu saja penting dari saya. Ya.